رب من غيرك يا رب من غيرك يا رب. Sudah 4 minggu berlalu sejak perjanjian diam-diam diteken, tetapi Gaza tidak pernah memperoleh jeda yang dijanjikan. Alih-alih tenang, wilayah itu terus diguncang dentuman dan tembakan yang tak pernah benar-benar berhenti. Laporan Al Jazeera yang bersandar pada data Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan kenyataan pahit. 282 pelanggaran, 242 korban jiwa, dan 622 orang terluka sejak gencatan diberlakukan. Rinciannya memperlihatkan betapa berat situasinya. 124 serangan udara, 88 penembakan terhadap warga sipil, 12 penggerebekan permukiman, serta 52 aksi penghancuran properti. Selain itu, 23 warga Palestina ikut ditahan selama periode tersebut. Bahkan, jalur bantuan pun terganggu, sementara lebih dari 1.500 bangunan sipil kini hanya tersisa puing-puing. Semua ini membuat dunia bertanya dengan suara yang makin lantang. Berapa lama lagi Israel akan mengabaikan komitmen yang telah disepakati? Dan seberapa dalam luka yang ditinggalkan oleh pelanggaran yang terus berulang ini? Guruku, Palestina dihantam habis-habisan, sedangkan dunia Arab tidak mampu menolong mereka sekalipun mereka sesama Arab bahkan sesama Islam. Jujur saja, setiap kali aku mendengar dan menonton berita Islam selalu terlintas pertanyaan di benakku, yaitu, mengapa Islam sekarang sangat lemah? Padahal di zaman Nabi siapapun yang memeluk Islam maka dia menjadi punya kekuatan untuk mengalahkan 4 orang musuh bagi 1 orang muslim, sehingga jika pasukan Islam hanya 500 sedangkan pasukan kafir ada 2000 maka bisa dipastikan pasukan Islam masih dapat memenangkan pertempuran itu. Mengapa sekarang Islam tenggelam? Mengapa sekarang Islam semakin lemah seakan tidak ada daya kekuatan untuk melawan? Darahku selalu mendidih bila mendengar berita satu negara digenosida, padahal umat Islam masih banyak tapi mereka tak mampu menghentikannya. Mengapa wahai guruku, muridku, dan sobat muslim Indonesia dan negara lainnya, mengapa sekarang Islam menjadi lemah? Di zaman Nabi, Islam sangat kuat, tapi sekarang justru sangat lemah. Tentu jawabannya karena ada penurunan kualitas, atau dengan kata lain, kualitas orang Islam di zaman sekarang ini tidak sama dengan kualitas orang Islam di zaman Rasul SAW. Lalu mengapa adanya penurunan kualitas itu? Begini penjelasannya, setelah Rasul SAW meninggal, Islam masih jaya dan perkasa hingga sampai pada Kekhalifaan Turki Utsmani, hingga Turki Utsmani hancur di Perang Dunia Kedua, hingga Kekhalifaan Islam hilang tanpa bisa dibangun kembali sampai sekarang dikarenakan adanya penurunan kualitas tadi. Di mana banyak umat Islam, para guru, ahli kitab ikut mati atau dibunuh, hingga yang tersisa hanya generasi yang keilmuannya tidak semapan para guru itu yang masih butuh belajar, namun apa daya para guru mereka telah tiada. Setelah itu, setelah Perang Dunia Kedua, muncullah seorang yang bergelar ulama, yang bernama Abdullah bin Wahab, yang mendakwakan ajaran Islam dengan sangat dangkal. Dia tidak memakai ilmu tafsir, dia hanya memakan ayat-ayat Al-Quran mentah-mentah sebagaimana yang tertulis di Al-Quran. Di sisi lain di Mekah ada kaum yang ingin sekali menguasai Mekah yaitu suku Saud, dan bergabunglah keduanya, yaitu kaum Saud dengan Abdullah bin Wahab tadi sebagai guru mereka, dan ditambah lagi dengan dukungan dari negara Inggris. Mengapa Inggris mendukung mereka? Itu karena Inggris berkeinginan mengubah ajaran umat Islam menjadi lemah sehingga lebih mudah dijajah, karena negara Inggris adalah negara penjajah. Suku Saud sebagai bala tentaranya, Abdullah bin Wahab sebagai gurunya, dengan menggunakan pengetahuan Abdullah bin Wahab yang dangkal tadi sebagai propagandanya, dan negara Inggris sebagai donatur persenjataannya. Singkat cerita Mekah kalah dan kekuasaan berpindah tangan dari pemerintahan sebelumnya menjadi berpindah ke suku Saud tadi, hingga mereka membentuk negara dan menamakan negara mereka itu dengan sebutan Arab Saudi, yang berarti negeri Arabnya suku Saud. Jadi dari itu tak usah heran jika Arab Saudi cenderung membela kepentingan Amerika dan Israel, dan buru-buru sembunyi di bawah ketiaknya Raja Inggris jika negaranya terancam, dan tak usah heran juga jika Arab Saudi akan membangun berbagai tempat maksiat di tiap sudut kotanya. Kecuali jika mereka disadarkan Allah. Dari dua peristiwa itu komplitlah sudah kehancuran Islam. Perang Dunia Kedua tidak hanya menghancurkan Kekhalifaan Turki Utsmani tapi juga menghancurkan ilmu dan paradigma Islam sebagaimana di zaman Rasul SAW karena kematian para tokoh-tokoh Islam yang mengerti, ditambah lagi dengan takluknya Mekah di tangan suku Saud dan Abdullah bin Wahab tadi. Hingga para penduduk Mekah semuanya hanya menjadi pengikut Abdullah bin Wahab semua, hingga kota Mekah yang menjadi pusat peradaban Islam yang asli tadi berubah menjadi peradaban Islam yang dangkal.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat sikap tindakan dan budaya penduduk Mekah itu menjadi contoh bagi umat Islam di seluruh dunia. Tapi sifat sikap tindakan para penduduk Mekah semua sudah berubah menjadi sangat dangkal pengetahuan keislamannya. Itu semua dikarenakan warga Mekah semua mengikuti ajaran Abdullah bin Wahab, hingga sejak saat itulah maka muncullah istilah Wahabi yang berarti para pengikut Abdullah bin Wahab. Walaupun pengetahuannya dangkal, Abdullah bin Wahab ini juga sangat rajin menulis buku. Dan buku-buku hasil tulisan Abdullah bin Wahab itu dicetak gila-gilaan oleh Inggris dan dijadikan negara Inggris sebagai alat propaganda pada orang Islam dengan menyebarkan buku-buku tersebut di ke segala penjuru dunia. Maka sejak saat itulah ajaran Islam di seluruh dunia menjadi sedangkal sekarang. Dan dikarenakan pengetahuannya dangkal itulah maka Islam menjadi lemah. Lihatlah sifat sikap dan tindakan orang Islam sekarang, mereka mengartikan banyak istilah agama dengan arti yang melemahkan mereka sendiri seperti: contoh pertama, sabar adalah diam dan menunggu. Maka jika ada orang yang sedang dizolimi tapi dia melawannya maka dia dianggap sebagai orang yang tidak sabar, berdosa, dan masuk neraka. Sehingga dari ajaran kesabaran ini umat Islam lebih cenderung diam, menunduk, patuh, dan taat pada kaum penindas, penjajah, dan orang-orang zolim. Contoh ini bisa kau lihat dari sifat tetangga-tetangga kalian bahkan keluarga kalian sendiri di rumah kalian bahkan saat ini juga. 2. Menolong adalah sifat orang yang bodoh. Maka jika ada orang yang suka menolong akan dianggap sebagai orang bodoh, sehingga orang Islam menjadi tidak ingin saling menolong, sehingga semakin leluasalah kaum penindas, penjajah, dan orang-orang zolim untuk mengambil haknya orang Islam. 3. Rajin belajar adalah sifat orang tolol, sebab jika sudah pandai mengapa masih terus belajar, sehingga umat Islam menjadi malas belajar hingga menjadi bodoh, dan dari itu maka sehingga semakin leluasalah kaum penindas, penjajah, dan orang-orang zolim untuk mengambil haknya orang Islam. 4. Orang yang mengetahui ilmu agama tapi melanggar lebih besar dosanya ketimbang orang yang melanggar karena tidak tahu, sehingga orang Islam menjadi tidak ingin belajar supaya tetap tidak tahu, karena kalau mereka tahu maka dosa mereka akan menjadi lebih besar disebabkan karena mereka telah tahu. 5. Mantan orang jahat jadi alim lebih baik ketimbang mantan orang alim yang menjadi penjahat. Sehingga orang Islam menjadi poya-poya umur, selagi muda mereka melakukan segala kemaksiatan, dan tobatnya nanti ketika telah tua, sehingga umat Islam menjadi tidak solid dan saling bermusuhan karena masing-masing saling menjahati. Dan masih banyak contoh lainnya, bahkan hampir semua buku karangan Abdullah bin Wahab Wahabi, masih dapat kalian beli dengan mudah di toko buku. Jadi Islam yang sekarang tidak sama dengan Islam di zaman Rasul SAW. Kaum munafik dan kafirin, yaitu Wahabi dan Inggris tidak mengubah Al-Quran dan hadis, sehingga kitab Al-Quran masih asli tanpa ada ayat yang dirubah sedikit pun. Begitu juga dengan kitab hadis, tapi yang mereka ubah adalah cara umat Islam menafsirkan Al-Quran dan hadis itu. Jadi walau Al-Quran masih asli, kitab hadis pun masih asli tapi Islam yang sekarang tidak sama dengan Islam di zaman Rasul. Islam yang sekarang hanyalah alat propaganda Barat dan Inggris untuk melemahkan umat Islam sendiri, layaknya Kristen yang dibuat bangsa Romawi untuk menaklukkan bangsa Yahudi, tapi bedanya, Kristen menulis ulang kitabnya tapi kalau Islam justru hanya mengubah persepsi dalam memahami ajarannya. Sehingga dari itulah umat Islam menjadi lemah sampai sekarang, sehingga mereka tidak mau saling membantu dan mendukung. Lihatlah bahkan setelah susah payah kami menjelaskan ini kalian hanya menyimak saja tanpa mau mendukung channel kami ini, tanpa mau memberi dukungan like, subscribe, apalagi ingin membagikannya supaya orang Islam lainnya juga mengetahui fakta ini, itu adalah karena Inggris dan Wahabi telah berhasil melemahkan Islam bahkan diri kalian, dan lebih buruk lagi jika kalian tersinggung setelah ku beri contoh dari dalam diri kalian sendiri ini.